Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang piutang wesel. Nah, enak ya. Nah, untuk piutang wesel ini di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mengerjakan soal pertama dan soal kedua, yaitu tentang eh, jurnal penjualan dan jurnal umum yang sudah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan lanjut pada tugas yang berikutnya, yaitu tugas ketiga ya. Itu buatlah katanya daftar umur piu. Oh, bukan ya. Masih ke jurnal umum ya, jurnal umum dan buku besarnya atau jurnal umum yang kita kategorikan eh, pada bagian apa namanya eh, piutang-piutangnya yang kita kategorikan berdasarkan dengan tokonya ataupun berdasarkan dengan pelanggannya ya. Untuk itu Ibu akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah ya, nah ini bagian ini adalah kita bisa mengerjakan bagian ini buku besar pembantu ya. Intinya untuk buku besar pembantu ini sebenarnya untuk membantu perusahaan itu menghandle beberapa pelanggan seperti itu sehingga bisa terkategorikan oh ini piutangnya milik misalnya pelanggan CV Jaya. Lalu milik CV Indah, Toko Anita, Toko Raya, Rasid, Toko Merdeka, seperti itu. Jadi dia dengan adanya buku pembantu Wesel tadi maupun piutang ini jadi lebih mempermudah kita untuk mengkategorikan piutang itu berdasarkan pelanggannya. Karena mungkin pelanggannya banyak dan berulang-ulang terus transaksinya ya. Karena memang pelanggannya ya gitu membeli pakai piutang, melakukan perusahaan melakukan penjualan kepada pelanggan-pelanggan yang bisa kita kategorikan sebagai pelanggan tetap. Sehingga memang pasti dia melakukan pembelian itu secara hutang dan tentunya perusahaan memiliki piutang seperti itu. Nah, untuk itu kita langsung saja kita lihat di sini. Untuk kalian bisa mengerjakannya ini di halaman 124 lah ya. Ya, sudah daftar umur piutang nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, baik ya. Nah, untuk buku besar pembantunya ini sendiri sebenarnya dia tidak
ada di bagian apa namanya buku praktikum ya. Jadi nanti kalian bisa kerjakan ini di kertas ya, atau di bagian yang kosong di bagian belakang sekali ya, untuk membantu kalian nanti mengerjakan ya. Bisa di bagian paling belakang sekali ini ada lembar kosong ya. Nah, nanti bisa dikerjakan di sini ada beberapa lembar kosong. Nah, nanti bisa dikerjakan di sini. Yang pertama sebenarnya ini kita bisa ambil semuanya dari jurnal penjualan dan jurnal umum yang sudah kita buat di apa namanya eh, di pertemuan sebelumnya ya. Misalnya kita kategorikan ini adalah wesel tagi. Nah, wesel tagi ini kan ada yang dari siapa nih? Saldo utama ya. Saldo utama kita bisa lihat saldo utama wesel tagi itu di halaman 32. Nah, itu sebesar 144 juta ya. Kalian bisa lihat di halaman 32 ya. Itu ada ya. Nah, jadi untuk kita lihat di jurnal itu ada wesel tagi itu ada dari CV Indah. Nah, ini ya CV Indah ya. Nah, lihat aja yang ada wesel taginya ya. Merdeka gitu ya. Nah, ini nanti kalian pindahkan ke bagian ini. Nah, toko Merdeka. Untuk debit kreditnya disesuaikan aja dengan jurnal umumnya, nak ya. Jadi kalau misalnya kalau di sini CV Indahnya di bagian debit, berarti ditulis di debit gitu ya. Kalau si piutang wesel si ini di kredit, maka diletakkan di bagian kredit gitu. Berikut juga sampai di CV Indah ya. Seperti itu. Silakan nanti kalian kerjakan ini. Nah, untuk debit kreditnya otomatis kalau di saldo itu kalau dia di debit pasti akan menambah. Kalau dia di kredit berarti berkurang ya. Karena debit berarti dia eh, menambah, kalau di kredit berarti dia berkurang seperti itu untuk saldo wesel tagihnya. Nah, kita beranjak ke piutang usaha. Nah, untuk piutang usaha ini memang cukup banyak karena memang di jurnal umum ini banyak sekali piutang usaha ini ya. Piutang, piutang, piutang. Nanti kalian bisa bisa apa cek satu persatu ya. Nah, nanti kalian bisa cek satu persatu sambil dilihat nih benar atau enggak angkanya seperti itu. Nah, kalau kalian lihat untuk piutang sendiri itu saldonya di sini ya, di halaman 32 ya, lihat ya. Untuk yang apa? Untuk yang tabel paling atas ya, aku nggak bisa eh, apa videokan ini ya karena memang ini sulit ya untuk divideokan kalau eh, kalian bisa lihat aja di bukunya ya. Ada di debit itu ya saldo untuk piutang usahanya sebesar 398.600.000. Ini kita lihat di sini. Nah, ini ada pelunasan CV Indah 60.400.000, ada CV Jaya di debit, pelunasan CV Jaya 85 juta, CV Jaya, CV Jaya, CV Indah ya. Begitu terus ya. Nah, karena ini saldo normalnya itu ada di debit ya, sehingga otomatis kalau yang di kredit sama seperti yang di website tadi, kalau di kredit dia mengurangi, kalau dia di debit berarti menambah gitu ya. Kita lihat ya CV Indah, ini ya piutang ini ya. Piutang usaha ya, kalau piutang wesel itu wesel berarti ya piutang usaha ini ya. Tinggal dilihat aja kalau misalnya debit dia beri debit, kalau dia di kredit kredit. Sehingga kalau yang ininya dari saldo, kalau dia di kredit dia berkurang, kalau dia di debit berarti dia ditambah. Sampai dia di tanggalan 29 itu ada si toko Rasid ya, 18.800 si toko Rasid. Ini piutang usaha ya. Toko Agung. Ini toko Agung ini ya. 6 juta ya. Tanggal 29 ya. Oh ya, toko Rasid ya.
Di bagian debit ya 18.800 kalian bisa lihat di halaman 33 ya. Itu. Sehingga total akhirnya dia menjadi 486.694. Nah, ini ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Ini jangan lupa bisa kalian screenshot sambil menonton atau nanti bisa di stop dulu waktu ditonton ya sambil dikerjakan di bukunya. Jadi karena ini bagian ini tidak ada di buku, tapi ini penting nggak ya, sehingga kalian bisa kerjakan di D2 atau di bagian kosong di buku inilah ya, di buku praktikumnya di lembaran halaman 166 atau di D2 ya, di paling belakang sekali di halaman 166. Nah, oke, ini berasa udah selesai ya. Berikut kita ke cadangan kerugian piutang ya. Untuk buku besar berikutnya adalah cadangan kerugian piutang. Saldo awalnya itu kalian bisa lihat tetap di halaman 32. Itu saldo cadangan kerugian piutangnya ada di kredit ya. Itu sebesar 9.979.000. Nah, tinggal kita lihat aja. Di sini ada poin Toko Agung. Pertama itu dihapus ya di jurnalnya itu 8.800. Nah, ini dihapus dia di tanggal 10 September 2016. Kemudian ternyata pada akhir bulan ya, si Toko Agung ini dia bisa bayar. Sehingga tadi jurnalnya harus dikembalikan ya, piutang pada cadangan kerugian. Ya, oke. Lalu jurnal berikutnya, kayak gini aja biar bisa sambil ngerjain yang ini ya. Piutang karyawan ya. Piutang karyawan udah dijelaskan ya. Kalau kita lihat saldo piutang karyawan di sini ada di debit di halaman 32 ya. 27.400 gitu ya. 11.500 itu piutang karyawan. Nah, lalu waktu akhir periode itu waktu gajian mereka membayar ya, membayar kredit pembayaran piutang pertama ya. Nggak tahu pertama atau keberapa ini, pokoknya dia bayar 5 juta ya. Mereka melakukan piutang, membayar piutang 5 juta, jadi sisanya 22.400. Nah, yang ini ya. Berikut untuk piutang karyawan, kita lanjut ke piutang bunga. Nah, piutang bunga di sini saldonya adalah 2.572.000 di debit ya, di debit, di debit. Nah, ada saldo ini piutang bunga 304.960 ya. Kita taruh di sini. Sehingga kalau ini saldonya debit, ada debit lagi berarti ditambah ya. 2.876. Nah, lalu untuk piutang lain-lain, itu kan baru ya, piutang lain-lain ya. Karena memang ada, apa namanya, karyawan yang membawa kabur uang itu ya. Ini, nah. Sehingga piutang lain-lainnya memang sebenarnya nggak ada saldo, karena nggak ada perkiraan tuh mungkin perusahaannya bakal dibawa kabur uangnya. Piutang lain-lain karena dia tunggal, jadi saldo awalnya jadi 5.900 di debit-debit. Seperti itu. Sesuaikan aja dengan jurnalnya, ya. Kalau dia diletakkan di debit berarti diletakkan di debit. Seperti itu. Udah, piutang lain-lain. Kita ke buku pembantu Wesel Tagi. Nah, buku pembantu Wesel Tagi ini sebenarnya mempermudah aja nak ya untuk mengkategorikan pelanggan-pelanggan sesuai dengan apanya gitu, sesuai dengan akunnya. Kalau misalnya dia Wesel ya Wesel gitu ya. Kalau dia piutang ya piutang seperti itu. Nah, kita ke Wesel dulu ya. Kalau Wesel tagih untuk toko Merdeka itu ada pelunasan di 66 juta ya. Ini tadi ya, saldonya 60 juta, pelunasan 60 juta. Jadi saldonya udah kosong. Sekarang kan udah dibayar gitu ya.
Lalu wesel tagih untuk toko cahaya, begitu juga 48 juta, toko cahaya pelunasannya 48 juta. Itu bisa dicek lagi di sini ya, di apa namanya, untuk toko cahaya. Cahya, cahya ya. Toko cahya. Itu kalian bisa lihat di halaman 32 ya, wesel tagihnya ya. Di bagian wesel tagih, toko cahaya 23 September. Lalu wesel tagih oleh CP Indah ya, 32.400, 32.400 juga dibayar nih di sini. Sehingga sekarang saldonya udah nol ya. Berikut wesel tagih untuk toko Rashid. Toko Rashid itu dia saldo awalnya di 18 September itu 45.900. Oh, ada kesalahan ya ini. Saldo awal 45.900 ini nak ya. Salah mungkin ini. Karena 18 September. Terus ada pembayaran 36 juta. Oh ya kita lihat lagi ya. Yang umum bagian 2. 45. Toko Rashid. Mana Toko Rashid? 36 ini Toko Rashid. Toko Rashid lagi. Oh ini nih. Piutangnya 4 45.180 ya. Ini ya. Ini. Terus pembayarannya 36 ada debit lagi ya di tanggal 36, di tanggal di tanggal 26 tadi. Nih, 36 wesel, piutang wesel sehingga ada debit ditambah lagi sehingga jadinya 81.180 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk buku pembantu piutang usaha. Ini yang pertama Toko Agung dulu. Toko Agung saldonya 8.800.000. Dari mana, Bu? Ya, ada Toko Agung ya. Lihat di halaman 32 ya. Udah semua ada di situ ya. Tabelnya ya. Saldo awalnya. Lalu tanggal 10 dikredit. Pembayaran 8.800.000. Lalu ada Toko Agung. Ya, di kredit ini nih. Yang ini loh, nak. Yang apa namanya? Yang 8.800.000 ini. Karena perusahaan merasa nggak bakal bayar nih si PT Agung, dia di kredit, jadi dia dihapuskan. Tiba-tiba dia bisa bayar debit 6 juta ya, makanya di sini 6 juta. Lalu piutang usaha pas toko Cahya ya, saldo awal itu di tanggal 1 itu adalah toko Cahya 18.500 ya. Silakan lihat di bagian piutang usaha di halaman 32. Lalu tanggal 23-nya itu ada debit sekitar 49.200 sehingga totalnya sekarang 67.700. Berikut untuk piutang usaha toko Arga saldonya itu 36 juta nak ya. Hmm, Arga 1 September 5 Juni. Oh iya, tanggal 1 September ada 90 juta ya. Bentar ya. Kalau di sini sih, oh iya, ini ya 30 karena dia kayak gini nah. Ini ada di halaman 32 dia 36 ditambah 54. Jadi 36 juta ditambah 54 jatuhnya dia adalah 90. Jadi dia digabung yang kayak gitu ya. Oh ya, kalian lihat halaman
32, jadi harga itu ada piutang 36 juta dan 54 juta. Jadi total kosong 90, makanya 90 juta ya. Nah, itu untuk toko harga. Harga ya ini ya. Lalu kita ke piutang CV Jaya. CV Jaya saldo awalnya 85 juta ya. Lalu bagus tuh. Nah, kalau ini CV Jaya ya. CV Jaya. CV Jaya ya. Itu dia 20 juta. Ya, halamannya sama 32. Tambah 65. Jadi total dia adalah 85 juta. Ini ya, 85 juta ini ya. Lalu saldo 17 juta, 85 juta. Itu di jurnal umum ya. Silakan kalian cek satu persatu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk piutang usaha CV Indah. Nah, CV Indah ini saldo pertama adanya CV Indah itu CV Indah itu saldo awalnya ya, Indah itu 32 40 28, jadi 460 ya. 60. Nah, untuk pelunasan piutangnya kalian lihat sendiri tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 19 di jurnal umum ya. Sama ada penjualan juga di tanggal 22. Itu untuk CV Indah. Berikut kita lanjut ke toko Anita ya. Ini toko Anita. Toko Anita dia 46 juta. Untuk penjualan kita lihat di sini ada 43 juta di tanggal 8. Ini ya, ini ya. Lalu ada kredit 543 dan penjualan lagi di tanggal 26. 58 ya. Betul ya. Kita lanjut lagi buku besar pembantu untuk piutang dari toko Rashid. Toko Rashid saldonya, toko Rashid ini ada 45. Hapus dulu yang ini. Hmm. Rashid itu ya nak 45.900 ditambah 44 juta. Totalnya jadi 900 otomatis ini ya. 9, 8, 9, 900 ya. Lalu untuk ini tanggal 9, 18, 18, 26, 29 silakan dicek pada jurnal umumnya. Sudah toko Rashid, lalu buku besar buku pembantu untuk toko Merdeka. Itu toko Merdeka saldo awalnya
52.500. Kalian bisa lihat di halaman 33. Ya karena dia nggak ada transaksi lain tentang piutang usaha, jadi dia cuma cukup di sini. Lalu ada toko raya. Nah, toko raya ini di 74 juta bisa juga dilihat di halaman 33 ya. Ingat di halaman 33. Nah, dia cuma nggak ada transaksi piutang lainnya sehingga dia cukup sampai di sini. Jadi yang ini untuk dua yang paling bawah untuk toko raya dan toko Merdeka itu dia transaksi piutangnya cuma sampai situ aja. Bisa dilihat ditinjau di halaman 33. Hmm, betul. Oke ya, untuk hari ini kita sampai di sini dulu, sampai di buku besar pembantu. Tadi udah dibikin buku besarnya, dari jurnal umumnya. Sekarang kita bikin buku besar pembantu untuk wesel tagi dan piutang usaha. Nah, setelah itu berarti kita udah selesai nih keseluruhan untuk rangkaian jurnal umum maupun buku besar dan buku pembantu eh, piutangnya dan wesel tagihnya. Untuk itu jangan lupa kalian kerjakan ini di buku modul praktikum akuntansi keuangan menengah satu kalian. Bagi yang bagian ini karena memang nggak ada di bagian eh, lembar di tengah-tengah itu di halaman 123 itu, kalian bisa kerjakan ini di halaman 166 ya. Nah, untuk eh, apa? Untuk tabelnya kalian bikin yang sederhana aja. Jadi jangan juga terlalu panjang seperti ini yang menghabiskan tempat ya karena space-nya juga sedikit ya. Disesuaikan saja. Boleh bergaris juga nggak boleh, nggak mau pakai penggaris juga nggak apa-apa. Yang penting rapi seperti itu dan kalian mengerti. Jangan lupa dikerjakan. Ibu tutup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai umur piutang dan lain-lainnya sampai selesai untuk piutang. Dan mungkin pertemuan ke-13 kita selesai. Pertemuan ke-14 nanti kita akan ada kuis untuk materi ini. Untuk itu, Ibu tutup perjumpaan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.